Kota Tiraskara tidak pernah tidur. Di bawah gemerlap lampu-lampu neon dan gedung pencakar langit, ada bau besi dan amis yang tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang menyebutnya kota harapan, tapi hanya yang bodoh yang percaya. Harapan masih hidup di sini. Sekar Ayu Widiantoro berdiri di tepi jalan. Wajahnya yang cantik dan nyaris tidak nyata, memantulkan cahaya merah dari papan iklan digital di atas kepala. Ia tampak seperti bidadari yang tersesat, atau lebih tepatnya, bidadari yang sengaja diturunkan ke neraka. Pakaiannya elegan, serba hitam, dan tubuhnya langsing seperti patung marmer. Tapi mata Sekar, matanya membawa cerita yang tak seorang pun ingin dengar. Mata yang pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Sesuatu yang membuatnya berubah. Malam itu, ia mengikuti jejak darah, yang hanya bisa ia lihat jejak yang mengarah ke gang sempit di distrik 7. Tempat makhluk-makhluk malam bersembunyi dari kamera, pengintai, dan hukum manusia. Di ujung gang, tubuh seorang pria tergantung terbalik. Tanda berbentuk bunga teratai tergurat di dadanya, lambang keluarga Sekar, tapi dalam bentuk yang terbalik. Sekar mendekat, menghela napas. Yang ketujuh malam ini, bisiknya, berapa banyak lagi yang harus mati sebelum mereka keluar dari bayangan? Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi dengan mantel berlumur darah. Makhluk itu tersenyum memperlihatkan deretan gigi seperti pisau. Sekar Ayu Widiantoro, sang warisan terkutuk. Sudah waktunya kau kembali. Sekar tidak mundur. Ia membuka telapak tangan kirinya. Cahaya merah menyala, dan bayangan kota mulai bergetar. Seolah-olah realitas sendiri sedang berdenyut ketakutan. Kalau mereka ingin aku kembali, mereka harus mengoyakku lebih dulu. Dan malam Tiraskara pun pecah oleh teriakan darah dan sihir kuno yang tak pernah benar-benar mati. Darah masih menetes dari langit-langit gang saat Sekar berjalan menjauh dari tubuh makhluk itu. Mantel hitamnya kini robek, memperlihatkan luka memanjang di bahu kanannya, luka yang perlahan menutup sendiri. Dibakar oleh sihir darah yang mengalir dalam nadinya. Sihir darah, kutukan dan anugerah. Warisan terakhir dari klan Widiantoro, keluarga pembantai iblis. Penjaga batas antara dunia manusia dan dunia bayangan. Dulu, mereka disegani. Kini, hanya tinggal Sekar. 4 tahun lalu, Tiraskara masih menjadi kota yang seimbang. Tempat makhluk sihir dan manusia hidup dengan perjanjian tak tertulis. Tapi malam itu, saat langit berubah merah dan seluruh anggota keluarga Widiantoro dibantai dalam satu malam, keseimbangan pun hancur. Sekar selamat, bukan karena ia cukup kuat, tapi karena ia terlalu berharga untuk dibunuh. GT, darahmu adalah kunci gerbang. Tubuhmu adalah wadah, jiwamu adalah harga yang harus dibayar. Itu yang dikatakan makhluk bayangan padanya malam itu, sebelum membakar rumahnya bersama orang tuanya yang masih bernapas. Sekar kembali ke apartemennya di lantai 89 Menara Hilias, tempat yang sunyi dan jauh dari kamera publik. Ia berjalan ke kaca dan menatap bayangannya, kulit pucat, rambut panjang sehitam malam, dan mata yang dulu penuh kehidupan, kini mati dan dingin. Ia menyentuh lehernya. Tempat sebuah simbol teratai merah menyala samar di bawah kulit. JT, gerbang akan terbuka saat bunga ke-13 bermekaran. Di laci meja, ia membuka sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya ada daftar nama, 12 nama. Semuanya sudah dicoret dengan tinta darah. Tinggal satu nama tersisa. Ibu kota, Datu Prasetya. Pemimpin perjanjian Tiraskara. Pria yang membunuh ayahnya sendiri untuk menandatangani kontrak dengan dunia bayangan. Sekar meremas kertas itu. Tiba waktunya. Ia sudah membunuh 12 penjaga gerbang. Yang ke-13 akan menjatuhkan segalanya. Tapi ia tahu, begitu gerbang terbuka, bukan hanya para pembunuh keluarganya yang akan keluar. Dunia akan runtuh. Dan di tengah runtuhan itu, hanya satu yang bisa bertahan, ia, Sekar Ayu Widiantoro, sang warisan darah. Sang gadis yang dibentuk oleh tragedi dan disempurnakan oleh dendam.